Pertama, perkenalkan dulu saya Novita dari IF4209. Di sini saya akan mempresentasikan tugas DA saya yang bertopik quicksort dan menggunakan metode divide and conquer. Pertama, saya akan menjelaskan proses instalasinya terlebih dahulu. Jadi, Anda bisa memakai Jupyter atau Google Colab. Kalau Jupyter, tinggal search di browser Jupyter Notebook, lalu kita tinggal install, ikutin dokumentasi aja. Lalu kalau untuk Google Colab gak perlu install, langsung masuk. Dan untuk advantage-nya Google Colab ini RAM-nya udah disediakan oleh Google, jadi laptopnya gak perlu bekerja terlalu berat gitu. Nah, untuk Google Colab, cara untuk import filenya, untuk upload filenya, pertama klik menu file, baru upload notebook, choose file, pilih file tugasnya. Nah, ini untuk Google Colab. Kemudian untuk Jupyter Notebook, pertama install dulu. Kalau udah selesai install, nanti tinggal buka aplikasinya, lalu dia akan masuk ke home. Di home ini kita pertama harus upload filenya terlebih dahulu. Upload file, upload. Nah, kalau udah selesai upload, nanti dia akan masuk ke list yang ada di home. Kita tinggal buka. Nah, gitu. Untuk runningnya gimana? Untuk running, Jupyter sama Google Colab sama aja, tinggal pencet shift sama enter di keyboard secara bersamaan. Tapi itu runningnya cuman satu sel, jadi satu sel ini shift enter, lalu kalau mau running ke sel kedua harus shift enter terus. Nah, gitu. Jadi pertama saya akan menjelaskan konsep algoritma quicksort menggunakan divide and conquer. Bagian divide dari quicksort itu di mana? Nah, divide itu ketika kita mengambil sembarang elemen X yang akan dijadikan sebagai pivot. Kemudian dari satu array tersebut nanti dipecah menjadi dua, yaitu sub array yang nilai elemen-elemennya lebih kecil daripada si pivot, sama yang nilainya lebih besar daripada si pivot. Saya bikin di sini right. Ini berdasarkan codingan saya. Ini left. Nah, lalu nanti masing-masing left dan right ini akan membagi diri lagi, membelah diri menjadi dua sub array lagi, dan akan dilakukan pemanggilan quicksort untuk masing-masing sub array secara terus-menerus sampai tinggal satu elemen. Kemudian kan udah terurut tuh masing-masing elemennya, baru digabungin lagi menjadi satu secara keseluruhan gitu. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai time complexity dari quicksort dengan menggunakan metode divide and conquer. Jadi di codingan saya udah bikin function partition. Nah, number of access dari si partition ini adalah elemen dari ON. Kemudian untuk worst case di quicksort itu adalah ketika sebagian besar elemen-elemennya sudah terurut atau bahkan semua sudah terurut. Jadi dalam satu array kan sebenarnya di split, ada bagian yang lebih kecil dari pivot dan bagian yang lebih besar daripada si pivot value-nya. Nah, karena sudah terurut, maka
hampir semua atau bahkan semua elemen dari si array-nya ini otomatis udah berpindah ke sebelah kanan dari si pivot. Makanya time complexity di sini adalah ON kuadrat. Ini yang worst case. Jadi worst case itu adalah ketika running time-nya proporsional dengan n plus n-1 plus sekian-sekian plus 2 plus 1. Ini gimana penjelasannya? Jadi ada depth, ada time. Ketika depth-nya 0, time-nya n-1. Ketika time-nya 1, ketika time-nya sekian-sekian sampai n-1. Ketika depth-nya n-1, time-nya 0, 1 sekian-sekian. Ini adalah ketika worst case. Jadi gambarannya seperti ini. Ketika depth-nya masih 0, dibagi menjadi 2, ini masih di sebelah kanan. Kemudian ketika depth-nya 1, ketika depth-nya yang kesekian kali sampai yang ke n-1 dan time-nya 0. Ini adalah ketika worst case. Dan bagaimana untuk best case? Best case itu kedalaman dari recursion tree-nya itu adalah O2 log n. Dan number of access in partition masih sama, yaitu ON. Jadi kondisi best case ini adalah ketika si array ini terbagi menjadi dua secara sempurna atau hampir sempurna, yaitu ketika size sebelah kiri dan size sebelah kanan itu hampir sama atau bahkan sama. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya seperti ini. Untuk worst case, time complexity-nya kan seperti ini. N sama dengan A, ini untuk N sama dengan 1. Ini sama dengan, karena rekursif, jadi N1 plus N untuk jumlah comparison-nya. Sama dengan, kalau dilanjutkan, Tn-2 plus N dan sekian-sekian sampai sama dengan Tn n-1 plus N kali n-1. Nah, tadi ini Tn-nya T1 ya. T1 sama dengan A misalkan. Kita misalkan T1 sama dengan A. Ini kan sama dengan T1 plus N kuadrat min N sama dengan A plus N kuadrat min N. Nah, ini itu elemen O N kuadrat. Ini buat worst case. Kemudian bagaimana untuk best case-nya? Jadi kita misalkan lagi Pn sama dengan A seperti tadi, untuk N sama dengan 1, dan untuk N lebih besar dari 1 karena di quicksort ini terjadi pembagian satu array menjadi
2 subarray, jadinya time complexity-nya seperti ini. 2t n per 2 di n per 2 ditambah dengan n. N ini jumlah comparison. Kemudian kalau kita panggil lagi n per 2 ini, kita masukin ke fungsi tn, n per 2 dimasukin ke fungsi tn, nanti akan didapatkan seperti ini, sama dengan 2 pangkat 2 t n per 2 kuadrat n per 2 kuadrat ditambah n tambah n sama dengan, kalau ini kita masukin ke sini lagi, nanti akan didapatkan 2 pangkat 2 kali 2t n per 2 pangkat 3 ya, plus n per 4 plus n plus n, dan seterusnya sampai 2 pangkat k sampai 2 pangkat k kali, tadi kali apa ya? Kali t n per 2 pangkat k ya. Ditambah tadi karena belakangnya n plus n sebanyak k kali, maka ada k kali n. Nah, dan karena tadi kita misalkan n sama dengan 2 pangkat k, maka 2 log n sama dengan k. Jadi n sama dengan 2 pangkatnya, kita bikin ini nt n per n plus ini k-nya tadi kita dapatkan 2 log n ya. K-nya itu 2, ini sama dengan 2 log n dikali n. Ini k-nya. Begitu. Maka ini elemen O n log n log n. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai algoritma sorting brute force. Salah satunya adalah dalam metode selection sort. Di sini saya udah tulis algoritmanya. Jadi bagaimana cara menghitung complexity dari si selection sort? Pertama kita lihat input size-nya ada sebanyak n kali, 0 sampai n-1, berarti n kali. Kemudian kita lihat seperti yang udah diajarkan di DAA, basic operation-nya adalah di sini
basic operationnya itu di if. Ini basic operation. Lalu langsung ke cara perhitungan. Jadi time complexity-nya itu sejumlah I sama dengan 0 sampai n-2. Lalu ada loopingnya di dalam. J sama dengan I plus 1 sampai n-1, supaya nggak rancu nih. 1 begini. Ini itu kalau pakai perhitungan yang biasa di DAA udah diajarkan ya. I sama dengan 0 sampai N sama dengan 2 U min L plus 1 ya. N min 1 min I plus 1 plus 1. Ini sama dengan N-1, N-2, N-1, N-1 plus N-1 min I. Ya, N-1 min I sama dengan kalau dihitung lagi N 1/2. Ini time complexity buat selection selection sort elemen dari ini elemen theta n kuadrat ya, elemen theta n kuadrat. Nah, kesimpulannya kalau menggunakan metode brute force PS divide and conquer, si brute force kalau untuk problem yang size-nya kecil emang lebih bagus, tetapi untuk kasus yang besar divide and conquer lebih bagus.